Akhirnya, Hansen berhasil mengalahkan gargoyle. Ya, walaupun dia tidak mendapatkan jiwa binatang serta dagingnya juga tidak bisa dimakan. Untungnya, di dalam sarang masih ada telur makhluk buas yang menghasilkan 100% jiwa binatang. Hansen pun mulai masuk sarang. Di sana begitu terang oleh cahaya hijau yang dihasilkan dari sel makhluk buas. Hansen khawatir akan ada makhluk lain di sana. Namun setelah beberapa saat pencarian telur, akhirnya Hansen menemukan. Dia berharap bisa mendapatkan jiwa binatang sayap ataupun senjata. Berjalan ke telur, Hansen memecahkannya dengan cakar dan mendengar suara di benaknya. Memproduksi jiwa binatang. Hansen melihat sebuah kabut keluar dari telur yang secara bertahap menjadi jiwa binatang di depannya. Jiwa binatang itu tampak seperti terbuat dari besi. Sekilas mirip harimau atau macan kumbang, tapi mempunyai tanduk yang tampak seperti sambaran petir serta sayap di punggungnya. Jiwa binatang itu berubah menjadi cahaya, memasuki lautan jiwa Hansen. Dengan rasa penasaran, Hansen memanggilnya. Tiba-tiba muncul sepasang sayap di punggungnya yang terlihat tampak sangat keren. Tidak hanya keren, kecepatannya pun luar biasa. Baru sebentar saja, Hansen sudah berada di luar sarang. Tanpa ragu, Hansen memberi makan kristal hitam ke jiwa binatang Nightmare. Dengan sayap darah suci mode berserker, seharusnya Hansen menjadi manusia tercepat yang ada di Suaka Dewa kedua. Setelah Hansen berburu, dia tidak langsung kembali ke shelternya, tetapi ke Starbell Shelter. Melihat Hansen datang, Lee Sin-lun sangat bersemangat. Dia memberitahu Hansen kalau dalam beberapa hari ke depan, dia akan pergi menaklukkan kerajaan elf. Namun, Lee Sin-lun tidak sendirian. Dia sudah bekerja sama dengan dua penguasa shelter lainnya, yaitu Philip dan Black God. Karena Black God merupakan yang terkuat, dia berada di barisan terdepan di gerbang utama. Mendengar penjelasan itu, Hansen meminta maaf mungkin tidak bisa ikut karena Hansen ada masalah dengan Black God. Namun nanti saat peperangan sudah dimulai, Hansen akan ikut membantu diam-diam. Dalam pikiran Hansen, dia akan ikut ke barisan depan tempat Black God berada. Lee Sin-lun pun memahami itu dan berharap Hansen ke depannya hati-hati. Soalnya di sisi Black God ada banyak pejuang yang menemaninya. Ini adalah pertama kalinya bagi para evolusioner manusia untuk bersatu bersama di lapangan es. Skalanya sangat besar. Pejuang yang tidak terlalu kuat, mereka berada di barisan belakang untuk menyiapkan dan mengangkat persediaan. Beberapa pejuang yang kuat bertugas di barisan depan untuk bertempur. Seperti yang dikatakan Lee Sin-lun, tiga kekuatan melancarkan serangan terpadu terhadap kerajaan elf setelah 2 hari. Dari jauh, Hansen melihat sekelompok makhluk bergegas keluar dari kerajaan elf, bertarung melawan evolusi manusia. Black God Shelter bertugas menyerang gerbang utama shelter kerajaan. Black God mengambil selusin Evolver yang memiliki tingkat kebugaran di atas 100, mencoba masuk ke dalam kerajaan elf. Namun, mereka segera dihentikan oleh makhluk berdarah suci. Suara pertarungan bisa terdengar di mana-mana. Sementara gadis elf berambut perak itu berdiri di atas benteng melihat semuanya dengan dingin, tidak berencana untuk menggerakkan satu jari pun. Black God ini cukup mengesankan. Dia mampu memimpin pasukan skala besar, cukup berbakat, pikir Hansen dalam hati. Namun, musuh tetaplah musuh, tidak peduli seberapa bagus dia. Saat Hansen berpikir, dia melihat elf berambut perak bergerak. Namun, dia tidak bergabung dengan medan perang, tetapi kembali ke dalam gerbang kerajaan elf. Hansen terkejut dengan langkahnya. Saat ini, pertarungan sudah memasuki tahap yang sangat sengit. Pasukan makhluk berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika mereka kehilangan perintahnya, bukankah mereka akan kalah lebih cepat? Ketika Hansen merasa bingung, dia tiba-tiba melihat bumi yang mulai bergetar di medan perang.
banyak batu pecah dan kumbang perak mulai keluar seperti ombak. Di mana kumbang perak lewat, tubuh manusia dan makhluk buas dimakan habis-habisan, membuat semuanya langsung jadi tulang belulang. Semakin banyak celah mulai muncul di tanah dan banyak kumbang perak keluar. Tiba-tiba seluruh medan perang berantakan. Baik manusia maupun makhluk berlomba-lomba untuk menyelamatkan diri. Tidak ada yang punya niat untuk melanjutkan pertarungan. Bahkan makhluk mirip naga yang sangat besar pun terlihat sangat ketakutan dengan kumbang perak. Hansen juga agak takut. Namun setelah pengamatan yang cermat, ia menemukan bahwa mereka sedikit lebih kuat dari makhluk primitif, tetapi lebih lemah dari makhluk mutan. Tetap saja jumlahnya mereka sangat mengerikan. Namun Hansen yang merasa kesempatannya telah datang, mungkin dia bisa menerobos masuk ke benteng dan mengambil batu berlian elf. Hansen memanggil armor emas dan sayapnya menyelinap ke benteng di antara kekacauan. Tepat ketika dia mendekat medan perang, gelombang kumbang perak datang kepadanya, menenggelamkan Hansen dengan tubuh kecil mereka. Di bawah kepungan kumbang perak, tidak ada yang bisa memperhatikannya. Dia berjalan pelan menuju kerajaan F. Hingga akhirnya dia sampai di luar kerajaan F. Melihat dari jauh, gadis elf berambut perak berjalan menuju pusat kerajaan. Hansen menggertakkan giginya dan mengejar ke arahnya. Hansen tidak berlama-lama. Dia langsung membentangkan sayapnya, menghindari sebagian besar makhluk dan pergi ke arah gadis elf itu. Burung-burung aneh dan binatang bersayap hitam di langit datang ke arah Hansen. Hansen mengapakkan sayapnya dan menghindari beberapa binatang dan burung seperti kupu-kupu berkat kecepatan sayap darah suci mode berserkernya. Merasakan gejolak di langit, gadis elf itu melihat berbalik ke arah Hansen di langit. Pupil peraknya berkontraksi. Bahkan Hansen yang ditutupi armor, gadis berambut perak itu masih mengenali Hansen yang pernah membunuh bayangannya. Wajahnya berubah dingin. Gadis berambut perak melambaikan tongkatnya. Beberapa binatang buas serta seekor burung perak berkepala dua dan benteng hitam dengan sayap juga bergegas ke arahnya. Pas waktunya, Hansen sudah bosan membunuh makhluk-makhluk lemah, jadi untuk kedua makhluk itu tidak masalah buatnya. Setelah melakukan itu, gadis elf berambut perak masuk ke dalam arsitektur misterius. Dua ular hitam kembar juga muncul melilit tiang di gerbang. Hansen pernah melihat salah satu ular hitam sebelumnya. Saat para makhluk menyerang Starwind Shelter, dia membawa ular hitam itu yang juga merupakan makhluk berdarah suci. Dengan matanya yang dingin, Hansen menghitung semua gerakan dan lintasan makhluk yang dilihatnya. Dalam pikirannya ada gambaran holografik dan rute yang akan membawanya ke dalam arsitektur kuno. Mengepakkan sayapnya, Hansen menyelam menghindari burung perak dan banteng terbang. Namun karena dia terbang lebih rendah, banyak makhluk di lantai mulai melompat ke arahnya, melemparkan diri mereka ke Hansen yang terbang rendah. Saat dia kembali ke langit, burung perak berkepala dua dan makhluk lainnya bergegas mendekat ke Hansen. Hansen pun mendarat lagi, mengubah posisinya terus-menerus dan menghindari serangan dari makhluk yang berbeda ke arah pintu arsitektur. Akhirnya, Hansen berhasil sampai di dekat pintu masuk. Kedua ular hitam itu yang melihat Hansen di hadapannya, mereka turun dari tiang raksasa menghalangi gerbang batu yang tertutup. Mereka membuka mulut mereka dan mendesis pada Hansen, memanggil makhluk lain agar mendekat. Hansen tidak berhenti dan terus menaiki tangga, bergegas ke dua ular hitam itu. Di belakangnya ada semua jenis makhluk ganas, tampak seperti hantu dari neraka. Mereka mengikuti Hansen dan mencoba menjatuhkannya. Kedua mulut ular itu terbuka, terlihat gelap, seperti menuju neraka dengan taring tajam penuh dengan racun. Hansen yang tidak lagi melihat jalan keluar, dia mengaktifkan seluruh sel di tubuhnya pada tingkat maksimal.
dengan sangat cepat terbang ke arah salah satu mulut ular itu. Ular hitam dengan cepat menutup mulutnya, mencoba menelan Hansen. Namun darah tiba-tiba tumpah dan kulit ularnya robek dari dalam. Darah dan sosok emas keduanya keluar, 3 petir ungu bersinar. Hansen bergegas keluar dari perut ular dan menabrak gerbang batu raksasa bangunan kuno, menghancurkan salah satu pintu dan masuk ke dalam tanpa ragu-ragu. Bagian dalam arsitektur kuno tampak seperti kuil, penuh dengan simbol misterius dan patung dewa. Di dalam kuil, patung hantu setinggi lebih dari 3 meter berdiri seperti iblis. Di antara alis iblis itu, ada permata perak seukuran kepalan tangan, yang seharusnya menjadi batu F gadis berambut perak itu. Di bawah patung iblis, gadis berambut perak telah berubah menjadi kondisi bertarungnya. Tubuhnya tertutup armor besi perak serta pedang di tangan kanannya. Awalnya dia mengira makhluk berdarah suci akan mengejarnya ke dalam, tetapi mereka semua menjaga di luar arsitektur dan tidak ada yang memasuki gerbang. Hansen gembira. Dia pernah mengalahkan gadis elf itu sekali. Mungkin kali ini juga sama bisa mengalahkannya dengan mudah, begitu pikirnya. Melihat Hansen mendekat, gadis berambut perak itu berseru dengan dingin dan mengayunkan pedang peraknya yang hampir mencapai tenggorokannya Hansen dengan segera. Hansen tercengang, terakhir kali dia tidak sekuat itu. Namun saat ini, saat dia mengayunkan pedangnya ke lehernya Hansen, dia akan dipenggal jika dia tidak menghindar saat itu juga. Melawan gadis berambut perak itu secara langsung, Hansen merasakan betapa cepatnya pedangnya. Melangkah mundur, Hansen mengangkat cakar hantu untuk memblokir serangannya dan berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Pedang perak dan cakar hantu bertabrakan, membuat suara logam. Merasakan kekuatan yang besar, Hansen tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kekuatannya bahkan sedikit lebih kuat darinya. Sama seperti pedangnya, gadis itu juga memiliki gerakan kaki yang sangat cepat. Dia mengikuti Hansen seperti bayangan, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Hansen melewatkan satu serangan. Walaupun Hansen berhasil menghindari dari titik vitalnya, sayatan dibuat di bahunya dan darah mulai mengalir melalui celah-celah baju besi. Gadis berambut perak itu menjadi lebih ganas dalam serangannya. Saat pedang hendak mencapai wajah Hansen, cakar Hansen tidak tepat waktu, jadi dia tidak bisa lagi memblokir serangannya. Itu dia. Hansen menggertakkan gigi dan memanggil Mad Shield, menempatkan di hadapan Hansen untuk memblokir serangan dari gadis berambut perak. Hansen dengan cepat bergegas ke patung raksasa itu dan pergi ke batu elf, tidak lagi berlama-lama. Hansen mendengar baja terkoyak. Perisai menara Mad Shield dipotong dalam-dalam oleh gadis berambut perak, hampir pecah menjadi 2. Sebelum Hansen mengambil Mad Shield, kembali kilatan lain melintas ke tubuh Mad Shield. Tubuh Mad Shield jatuh menjadi 2 bagian. Tidak punya waktu untuk menyesali hilangnya elf bangsawan yang diperolehnya belum lama ini, Hansen berlari menuju patung itu dengan kecepatan penuh. Menginjak Cloud, Hansen akhirnya menggunakan gerakan kaki. Namun gadis berambut perak itu sama sekali tidak lebih lambat darinya. Dia mengayunkan pedangnya ke punggung Hansen. Tanpa berbalik, seekor cacing emas yang ditutupi baju besi merah muncul di belakang Hansen, memblokir 3 serangan beruntun pedang gadis itu. Untungnya hanya armor merah saja yang terpotong, bukan cacingnya. Hansen mengambil kembali Raja Cacing Batu Emas. Batu F itu tepat di depannya. Bahkan jika gadis berambut perak itu datang pada saat ini, tidak ada waktu baginya untuk menghentikannya mengambil batu itu. Namun ketika jari Hansen hendak menyentuh batu F, dia tiba-tiba merasakan kecemasan yang kuat. Ada yang salah. Saat Hansen merasakannya, dia melihat sosok emas datang dari belakang kepala raksasa patung itu.
Pada saat yang sama, pedang emas pergi ke dada Hansen. Hansen kemudian melihat orang yang menikamnya. Itu adalah seorang gadis dengan rambut pirang bergelombang dan mata emas, tertutup baju besi emas, memegang pedang tipis emas. Gadis pirang itu menendang Hansen ke lantai. Hansen jatuh dengan keras dan melihat bahwa di belakang patung itu ada wajah lain. Patung itu bermuka dua, dan di antara alis wajah di belakang ada batu F lainnya yang berwarna emas dan berkilau. Elf kembar. Hansen akhirnya mengerti mengapa gadis berambut perak itu begitu santai untuk melawan Hansen sendirian, tidak meminta bantuan makhluk lain. Hansen bahkan tidak bisa menyingkirkan gadis berambut perak, apalagi dua gadis. Tanpa ragu-ragu, saat Hansen jatuh ke tanah, dia bangkit. Hansen mengaktifkan overload, mendorong potensinya hingga batasnya. Gadis berambut perak dan gadis pirang itu tidak bermaksud melepaskannya. Dua sosok cantik tapi mematikan itu bergegas menuju Hansen seperti kilat. Darah tumpah seperti hujan. Hansen telah menggunakan keterampilan catur hingga batasnya. Namun yang bisa dia lakukan hanyalah menghindari bagian vitalnya. Pedang ramping perak dan emas itu terus meninggalkan satu demi satu luka di tubuhnya. Pada titik ini, Hansen tidak punya cara lain selain menukar luka untuk hidupnya. Ketika dia sampai di gerbang batu, dia sudah berlumuran darah. Benteng terbang yang berada di luar pintu sudah bersiap untuk menyerang Hansen kapanpun itu menggunakan tanduknya. Namun detik berikutnya, makhluk emas besar jatuh dari langit, menghancurkan semua makhluk itu di dekatnya. Bergegas keluar, Hansen melompat ke punggung Golden Growler yang seukuran bukit dan meraung. Golden Growler berlari ke dalam kelompok makhluk. Karena ukurannya yang besar, makhluk lain bukanlah masalah buatnya. Namun tetap saja banyak binatang buas yang menyerangnya hingga berdarah. Tidak luput juga Hansen yang berada di punggung Golden Growler. Banyak binatang terbang menyerburnya dari langit. Dengan raungan yang sangat keras, Golden Growler melompat tinggi ke langit seperti bukit. Ketika jatuh, beberapa bangunan di dalam kerajaan F hancur dan hampir terjadi gempa bumi. Golden Growler bangkit kembali dan terus berlari. 1,5 kilo dari gerbang utama, Golden Growler meraung dan jatuh ke tanah. Tubuhnya berlumuran darah dan kulitnya rusak di mana-mana oleh banyak makhluk. Sungguh luar biasa bahwa makhluk sebesar itu bisa bertahan begitu lama. Menoleh ke langit-langit, Hansen melihat begitu banyak makhluk datang ke arahnya. Hansen mengambil kembali Golden Growler dan melebarkan sayapnya. Memanfaatkan kecepatan terbangnya, Hansen berhasil menyingkirkan beberapa makhluk yang ada di depannya. Melihat burung perak berkepala dua ada di belakangnya, Hansen tidak punya pilihan lain selain menghadapi banteng terbang yang berada di depannya. Sebuah petir hitam dan petir emas bentrok. Ketika kepala Hansen hendak mengenai tanduk, dia tiba-tiba menghilangkan sayapnya dan meletakkan kakinya ke depan, mengunci leher banteng erat-erat, dan mengayunkan tubuhnya ke arah perut banteng. Cakar-cakar ungu berhasil menembus perut banteng. Jeritan terdengar dan tubuh banteng yang luar biasa itu jatuh ke tanah. Makhluk berdarah suci Helbull terbunuh. Jiwa binatang dari Helbull diperoleh. Makan dagingnya bisa mendapatkan 0 hingga 10 poin gen suci.